mulai presentasinya. Nah, pertama di sini ada latar belakang Miche. Miche merupakan rumah bagi para penyuka es krim dan minuman kekinian. Miche ternyata merupakan kedai yang menjual ragam minuman dan es krim. Cabang Miche sekarang ada di mana-mana, mulai merasuk ke berbagai daerah terpencil di Indonesia. Miche bahkan dituding ada di tiap 2 km karena saking banyaknya cabangnya di Indonesia. Miche Ice Cream & Tea adalah sebuah perusahaan waralaba yang menjual es krim sajian lembut dan minuman teh asal Zhengzhou, Henan, Tiongkok dan didirikan pada bulan Juni tahun 97. Hingga 2021, waktu data kemarin, sebanyak 21.000 lebih gerai Miche telah beroperasi di Tiongkok dan sedikitnya 11 negara lainnya di Asia. Miche telah hadir di Indonesia sejak tahun 2020 dengan gerai pertamanya di Cihampelas Walk, Kota Bandung, dan saat ini memiliki lebih dari ratusan gerai di seluruh Indonesia. Untuk dari sejarah ya, kita pasti sebelum mulai pasti harus tahu dulu dari sejarah Miche-nya. Sejarah Miche diawali dari awal berdirinya, dilansir dari Buta tahun 97. Pendiri Miche yaitu Zhang Hongchao masih duduk di tahun keempat perkuliahan. Saat liburan musim panas, dirinya bekerja paruh waktu dengan berjualan es serut di sebuah toko minuman. Pada saat itulah Zhang Hongchao menemukan ide dalam peluang bisnisnya. Impian itu pun didukung oleh sang nenek sehingga dia diberikan yaitu 4.000 renminbi atau bisa dikenal dengan yuan, atau misalnya kalau di Indonesia 7 juta. Nah, setelah lulus kuliah, Zhang Hongchao lalu pergi ke Zhengzhou untuk mencari lokasi buat mendirikan warung dan menjual es serutnya. Tokonya diberi nama Cold Street Ice atau bisa disebut es krim serut atau smoothie. Bisnis awalnya tersebut dimulai dengan cara sederhana. Bahkan dirinya hanya memiliki kulkas, beberapa bambu dan meja lipat di tokonya. Kala itu mesin es serutnya pun dibuat oleh sendiri. Fakta menariknya lainnya yaitu Zhang Hongchao saat itu hanya mempunyai 100 renminbi atau 226.000 per harinya. Sayangnya gerai es krim pertamanya tutup karena pengaruh musim panas dan dingin. Barulah setahun kemudian Zhang Hongchao membuka bisnis keduanya yang diberi nama Miche Bingcheng yang dikenal yang berarti kastil es dan yang dibangun dengan es salju manis. Hongchao pun turut membuka restoran, tetapi karena satu hal dan lain, restoran tersebut akhirnya gagal beroperasi kembali. Saya akan melanjutkan presentasi dari Edi mengenai sejarah Miche. Kini Miche makin berkembang. Sekitar 2006, es krim bentuk kerucut menyerupai obor populer di Zhengzhou. Tren ini membuat harga es krim kala itu melonjak hingga 5-10 kali lipat dari normalnya. Saat itulah Zhang Hongchao mendapat peluang dan mulai belajar resep es krim. Es krim buatan Zhang Hongchao pun berhasil dan diterima masyarakat. Pada waktu tersebut, es krim buatannya dijual 2 yuan atau 5.000 rupiah pada saat ini. Es krim tersebut sangatlah murah, sebab pada waktu itu rata-rata harga es krim di pasaran bisa mencapai 10 yuan atau 22.000 sekarang. Berkat hal itu, toko bernama Miche Bingcheng berkembang pesat. Seringkali antrian pembelinya pun panjang. Setahun kemudian, Miche Bingcheng mulai membuka waralaba atau franchise. Gerai Miche Bingcheng pun mulai berjalan di provinsi Henan. Pada 2008 lalu, Miche Bingcheng resmi berdiri sebagai sebuah perusahaan es krim yang mempunyai lebih dari 180 franchise. Miche Bingcheng pun mulai masuk ke kawasan Indonesia pada tahun 2020. Hingga saat ini, gerai es krim satu ini sudah tersebar di hampir seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan prestasi dari Miche. Miche masuk ke dalam top 5 global sebagai waralaba yang mempunyai lebih dari 21.000 gerai yang tersebar di Asia. Seperti yang teman-teman lihat di grafik, Miche itu ada di top 5 ya, sebagai restoran gerai terbanyak di Asia. Sedangkan yang lainnya itu dari luar negeri gitu. Hanya Miche doang yang dari Asia.
Hebatnya gue baru cari tahu lagi. Franchise Mixo itu nggak butuh profit sharing, nggak ada royalty-nya kan, harus bayar setiap bulan. Makanya cepet banget franchise pengen dapetin Mixo. Mereka untung dari mana dong? Ya mungkin jualan mesin dan bahan pokoknya. Ini kan karena bakal rame karena lebih setuju sama vendors apa Bill King masuk pakai Mixo jelas. Dan keren kan ya Misha? Selanjutnya ada visi dan misi dari Misha. Yang visinya, Misha memiliki visi sebagai perusahaan yang sederhana, fokus, disukai dan dihargai oleh semua orang di dunia. Sedangkan misinya yaitu membawa produk berkualitas tinggi dan terjangkau untuk semua orang di seluruh dunia. Di sini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama ada yang pertama ada brand image yang bagus. Yang kedua harganya di pasar bersaing. Yang ketiga kegiatan promosi yang masif di media sosial. Lalu selanjutnya banyaknya variasi produk dan citra rasa produk. Setelah itu pengelolaan SDM yang tepat, tingginya loyalitas konsumen, dan toko ada di mana-mana. Lalu ada weakness. Yang pertama operasional yang terbatas, ketergantungan pada pemasok, dan belum ada label halal. Yang ketiga opportunity, pangsa pasar masih luas, pola hidup masyarakat sudah modern, meningkatnya daya beli konsumen, semua orang dapat membuka franchise Mixo karena harganya yang relatif murah dibanding pesaing. Dan selanjutnya Indonesia termasuk negara mass market dengan rata-rata income yang tersebar. Yang terakhir ada threat, yaitu ancaman dari kompetitor lain, produk yang tergantung tren dan cuaca. Selanjutnya ada strategi Mixo. Mixo memiliki rasa dan kualitas yang tinggi. Mixo selalu mengedepankan kualitas yang tinggi untuk konsumennya. Bahkan mereka sudah memiliki pabrik bubuk es krim sendiri. Hal inilah yang sulit ditiru oleh kompetitor lainnya. Selain itu, pilihan bahan-bahan berkualitas membuat rasa es krim tetap segar dan alami, meski beberapa menunya dimiliki oleh kompetitor lain. Selanjutnya, harganya yang murah. Mulai dari 8 ribuan saja, konsumen sudah bisa menikmati satu buah kon es krim Mixo. Harga yang sangat murah dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Harga paling mahal di kedai ini cukup Rp30.000 dengan berbagai topping pilihan. Jangan khawatir dengan ukurannya. Meskipun harganya murah, ukurannya pun cukup besar dengan dasar kon yang renyah dan gurih. Selain itu, Mixo memiliki standar ukuran gelas yang tinggi untuk seukuran minuman kemasan. Coba dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Selanjutnya ada manajemen franchise yang efisien. Tidak sulit untuk mengajukan franchise Mixo Indonesia. Satu toko membutuhkan sekitar 6-15 anggota tim dan diberikan pelatihan agar karyawan memenuhi SOP karyawan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, Mixo merupakan sebuah gerai franchise yang sering ditemui dan sudah tidak asing lagi. Berdiri pada tahun 1997 di China, saat ini Mixo telah mempunyai lebih dari 21.000 gerai yang tersebar di seluruh Asia. Strategi yang dijalankan oleh Mixo bisa dibilang berhasil, karena Mixo menyediakan harga yang murah sehingga dapat menjangkau semua lini konsumen. Selain itu, kualitas yang dimiliki juga sangat baik. Gerai dapat ditemukan di mana saja, juga menjadi poin plus franchise ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
Hahaha.